Terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Immanuel Ebenezer Gerungan alias Nul Ebenezer, mengakui kesalahannya dalam perkara dugaan gratifikasi dan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja, K3, di Kementerian Ketenagakerjaan. Di hadapan majelis hakim, Nul juga menyampaikan rasa penyesalannya atas perkara yang menjerat dirinya tersebut. Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Jakarta Pusat pada Senin, 25 Mei 2026, Nul menyatakan secara langsung bahwa dirinya mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya. Ia menegaskan bahwa sebagai pejabat publik, dirinya seharusnya lebih berhati-hati dalam menjaga amanah jabatan. Saya seharusnya lebih waspada terhadap setiap ruang, setiap relasi, setiap komunikasi, setiap lingkungan jabatan, dan setiap keadaan yang dapat menimbulkan persoalan serta melukai kepercayaan masyarakat, ucapnya. Nul juga menyampaikan bahwa dirinya semestinya lebih waspada terhadap berbagai situasi, relasi, serta lingkungan kerja yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Menurutnya, hal tersebut dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik. Dalam pernyataannya, Nul menegaskan bahwa dirinya tidak akan membenarkan kesalahan yang telah terjadi dan tidak akan merendahkan proses hukum yang sedang berjalan. Ia juga menyatakan tidak akan menyerang pihak manapun dalam perkara tersebut. Lebih lanjut, Nul menyebut bahwa dirinya hanya ingin menyampaikan perjalanan hidup, nilai yang membentuk dirinya, serta penyesalan yang dirasakan selama proses hukum berlangsung. Ia juga berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan dirinya sebagai manusia secara utuh dalam menjatuhkan putusan. Di hadapan yang mulia, saya ingin memulai dengan kalimat yang paling sederhana, paling langsung dan paling jujur. Saya salah. Saya mengakui salah. Saya menyesal. Saya menyesal kalau sebagai pejabat publik, saya seharusnya menjaga amanah dengan jauh lebih baik, lebih hati-hati. Saya seharusnya lebih waspada terhadap setiap ruang, setiap relasi, setiap komunikasi, setiap lingkungan jabatan, dan setiap keadaan yang dapat menimbulkan persoalan serta melukai kepercayaan masyarakat. Saya tidak akan membenarkan kesalahan saya. Saya tidak akan melakukan proses hukum. Saya juga tidak akan menyerang siapapun. Hari ini saya hanya ingin menyampaikan perjalanan hidup saya, nilai yang membentuk saya, kerja yang pernah saya lakukan, penyesalan yang saya rasakan, serta permohonan agar yang mulia berkenan mempertimbangkan diri saya sebagai manusia secara utuh. Perkara ini dan kesadaran saya, yang mulia majelis hakim yang saya hormati, perkara ini menjadi pukulan yang sangat besar bagi diri saya. Saya merasakan bagaimana nama baik yang dibangun bertahun-tahun dapat runtuh dalam sekejap. Saya melihat keluarga saya ikut menanggung malu. Saya melihat orang-orang yang pernah percaya kepada saya menjadi kecewa. Saya juga membayangkan maka guru yang pernah meminta pertolongan mungkin bertanya-tanya mengapa orang yang mereka lakukan itu berada dalam keadaan seperti ini. Semua itu menjadi beban batin yang tidak ringan. Jabatan publik bukan hanya suatu kewenangan. Jabatan publik ada kepercayaan. Kepercayaan rakyat adalah sesuatu yang mahal. Ketika kepercayaan itu terluka, orang pejabat tidak cukup hanya menjelaskan niatnya. Ia harus berani melihat dirinya sendiri, merendahkan hati, dan mengakui bahwa tanggung jawab moral yang gagal dijaga dengan baik. Itulah yang saya rasakan hari ini. Saya mengaku salah karena saya tidak cukup hati-hati menjaga amanah itu. Saya menyesal karena perkara ini membuat banyak pihak terluka. Keluarga saya, orang-orang yang pernah percaya, masyarakat, dan para pekerja yang pernah menaruh harapan. Saya menyampaikan pengakuan ini bukan sekedar kalimat kosong. Saya menyadari bahwa penyesalan yang benar tidak berhenti pada ucapan. Dia harus menjadi kesadaran yang merendahkan hati, mengubah cara memandang hidup, dan membuka jalan untuk memperbaiki diri. Dari kehidupan yang sulit, saya belajar memahami orang kecil. Yang mulia majelis hakim yang saya hormati,
Sebelum saya dikenal sebagai aktivis, sebelum saya masuk ke dunia politik, dan sebelum saya pernah diberi amanah sebagai wakil menteri kerjaan, saya hanyalah anak dan keluarga sederhana yang hidup dalam kekurangan. Saya bukan sosok ayah. Saat usia saya kurang lebih dari 2 tahun, ayah saya meninggal dunia. Sejak saat itu, ibu saya menjadi tiang utama keluarga. Beliau membesarkan kami dalam bersaudara seorang diri. Ibu saya bukan orang yang hidup berkecukupan. Kami tidak memiliki rumah tetap. Masa kecil saya dilalui dengan berpindah-pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain. Kekurangan bukan hal yang asing bagi saya. Saya mengenal rasa cemas karena hidup tidak selalu pasti. Saya lihat sendiri bagaimana seorang ibu harus berjuang agar anak-anaknya bisa makan, sekolah, dan tetap punya harapan. Untuk membiayai sekolah, saya mencari uang sendiri. Saya pernah mengais dan menjual plastik gelas mineral. Saya pernah mencuci mobil. Saya melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil agar pendidikan saya tidak berhenti. Gelar sarjana yang akhirnya saya peroleh bukan datang dari kemudahan. Ia lahir dari kerja keras, keringat, dan tekad untuk tidak menyerah pada keadaan.